Nah, karena itu kritik bagi seorang pemimpin adalah vitamin. Justru pemimpin sedih ketika tidak ada respon dari rakyatnya, karena at the end dia memimpin bukan untuk dirinya, dia memimpin adalah untuk rakyatnya. Di negara demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu garis besarnya, sehingga wajar kalau pemilik kedaulatan ketika menitipkan kedaulatannya secara temporary kepada presiden, kepada kami, wakil rakyat, gubernur, bupati, wali kota, selalu dievaluasi. Ya. Karena demokrasi punya self mechanism ya, untuk selalu menjaga agar tidak ada tirani, agar tidak ada hegemoni apalagi oligarki. Ya. Dan karena itu wajar presiden itu dinilai. Wajar presiden itu dikritik. Wajar presiden itu dalam tanda kutip diberi julukan. Bab sopan tidak sopan urusan nomor 2, karena kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Kami di DPR wajar kalau dianggap banyak survei selalu bottom 3 gitu. Karena memang buat rakyat punya banyak catatan, sehingga semua pihak, khususnya presiden, juru bicara, istana, dan para pendukungnya tidak boleh merespon ini dalam bentuk-bentuk yang di luar dari koridor demokrasi. Ya. Karena sekali lagi presiden dalam sistem presidensial amat sangat sentral, ya, figur yang bisa mengubah Indonesia dari menangis menjadi tertawa ya ketika pertumbuhan ekonomi 7% tercapai, ketika rasio Gini kita turun ke 0,30 dari sekarang 0,38 mendekati 0,9, ketika sumber daya alam kita terkonservasi dengan baik, ketika lingkungan hidup kita betul-betul eman-eman dijaga, ketika bonus demografi betul-betul dikelola dengan baik, ketika PISA skor kita, program Pro International Student Assessment kita tidak lagi di bottom 5 atau bottom 10 gitu loh, tetapi kita terus bisa berkembang. Nah, karena itu kritik bagi seorang pemimpin adalah vitamin. Justru pemimpin sedih ketika tidak ada respon dari rakyatnya, karena at the end dia memimpin bukan untuk dirinya, dia memimpin adalah untuk rakyatnya. Karena itu sekali lagi saya ingin menggarisbawahi, rapot presiden adalah wajar. Biasa kok 100 hari pertama, setengah tahun pertama, 1 tahun pertama, 1,5 tahun pertama, ya sekarang kita Oktober 2020 Pak Jokowi dilantik tanggal 20, ya sekarang mungkin sudah mendekati 1,5 tahun. Juli ya, Oktober nanti udah 2 tahun, wajar kalau ada rapot. Nah, rapot itu bentuknya macam-macam ya. Tentu yang biasa setiap menjelang 20 Oktober ada rapot bidang ekonomi, politik, hukum, keamanan dan lain-lain. Tetapi kadang-kadang tidak perlu menunggu waktu tahunan ya, yearly ya, annually ya, tetapi kapanpun bisa. Dan di DPR dengan fungsi kontrolnya sebetulnya setiap hari kita melakukan kontrol ya. Ketika pemerintah presiden mengajukan ide ibu kota baru, kita merespon itu tidak perlu ya. Ketika presiden mengajukan Perpu Corona, kami PKS menolak itu. Ketika presiden mengajukan rancangan undang-undang Cipta Kerja, kita juga menolak ya, walaupun ternyata memang penolakan kita kurang kuat dan itu wajar. Lalu apa yang terjadi dengan sekarang? Justru saya apresiasi BEM UI khususnya, Leon spesifiknya dengan timnya ketika dengan satu meme, dengan satu postingan di Instagram itu menjadi diskursus publik.
harus jadi diskursus publik ya, sehingga itu menjadi sesuatu yang membangun awareness kesadaran masyarakat.